Halo Happy Souls, kembali lagi dengan An di Tarot In. Oke, hari ini An punya satu tema yang mungkin beberapa hari ini mempengaruhi energi atau ada sesuatu yang ada di kosmik dan itu mungkin berhubungan erat sama new moon, antara blue moon nanti akhir bulan ya. Kemudian juga Mercury retrograde yang akan berakhir di 15 November nanti. Jadi ini energi yang An rasakan, itu mungkin dirasakan juga sama Happy Souls, dan ini mengenai koneksi atau relationship. Temanya hari ini adalah apa yang akan terjadi atau energi apa ya yang ada antara kamu dan persons yang kamu pikirkan di dalam hati kamu, mungkin di dalam pikiran kamu ya, selama 2 minggu ke depan. Jadi ini membaca energi sampai 2 minggu ke depan ya. Apakah yang dirasakan antara kamu dan dia, dan bagaimana relationship antara kamu dan dia sampai nanti 2 minggu ke depan. Dan ini ada 3 batu ya yang bisa dipilih. Untuk pile 1 ada aventurine. Kemudian untuk pile 2 ada Herkimer stone. Ini batunya sebenarnya bagus, tapi mungkin nggak terlalu kelihatan ya di sini. Jadi dia agak seperti clear quartz tapi agak rough. Kemudian yang satu lagi, untuk pile 3 ada amethyst. Oke, kamu bisa pilih ya dari pile 1, 2, dan 3 ya, untuk apakah energi kamu dan dia di 2 minggu ke depan. Oke? Dan kemudian An di akhir pile akan tarik atau akan kocok ini pesan atau message dari person yang mungkin kamu pikirkan atau kamu rasakan di dalam hati ya. Nanti akan coba ambil 3 message untuk setiap pile, dan itu mungkin adalah message dari person kamu. Baik, sampai ketemu di pile kamu. Bye bye. Halo. Oke, ini adalah kamu yang pilih pile 1 atau batu aventurine ya. Baik, kita lihat energi kamu saat ini seperti apa. Energi kamu kepada dia ya. Oke. Wow, Ace of Swords reverse. Kamu merasa sedang tidak bisa mengungkapkan apapun terhadap dia. Kamu merasa kamu lebih baik diam atau lebih baik tidak mengungkapkan apapun lah ya. Apa yang ada di dalam pikiran kamu, apa yang ada di perasaan kamu. Kamu merasa energi ini energi yang stuck dalam arti kamu nggak bisa ngapa-ngapain dalam hal komunikasi. Jadi komunikasi kamu merasa tidak terlalu lancar dengan dia ya. Sementara energi dia, sementara energi dia terhadap kamu, oke. Wow, Ace of Cups. Sebenarnya energinya baik sekali nih. Ace of Cups adalah sebuah permulaan baru. Jadi dia merasa mungkin ini adalah sebuah permulaan baru untuk menjalin satu hubungan yang baik ya, satu hubungan yang mungkin penuh dengan perasaan, penuh dengan ketulusan gitu ya. Ace of Cups ini kayak dia menawarkan sesuatu yang genuine atau asli dari dirinya, asli dari hatinya gitu. Jadi mungkin ini adalah satu hal yang bertentangan nih, karena kamu energinya sendiri, kamu agak susah mengungkapkan atau mengkomunikasikan apa yang kamu rasakan. Terus kemudian kamu juga merasa kamu saat ini belum dapat momen untuk membuka komunikasi atau apapun itu. Sementara dia sendiri energinya adalah energi yang siap untuk menawarkan sesuatu kepada kamu. Jadi mungkin ada satu gap di sini yang tidak terbaca ya antara kalian berdua. Sebenarnya kalian bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Sementara untuk energi kalian berdua, apa yang aku rasakan? Oke, energinya adalah The Emperor. Oh, oke. The Emperor. Baik, untuk kamu dan dia sepertinya dia lebih memegang peranan ya di dalam hubungan ataupun relationship yang kalian sekarang sedang jalankan. Mungkin dia lebih thank you. Mungkin dia lebih bisa terbuka atau bisa mengungkapkan perasaannya, sementara kamu yang seperti ini. Eight of Swords.
ini sepertinya tidak balance ya hubungannya. Aku nggak tahu deh, apakah mungkin kamu memang merupakan orang yang introvert atau orang yang kurang bebas untuk mengutarakan apa yang kamu rasakan, kurang bebas untuk mengekspresikan sesuatu yang kamu harapkan gitu ya. Tapi energi dari dua orang atau kamu dan dia ini aku lihat juga sangat bertentangan. Jadi kayaknya mungkin aku nggak melihat dia mungkin ada sesuatu yang memang tidak terlalu terbuka untuk kalian bicarakan ya, entah apa itu, karena di sini ada gerhana, di sini ada yang tertutup, dan ini kayak menutup matahari ya seperti gerhana matahari, dan ini kayak tertutup gelap gitu. Ada sesuatu yang mungkin memang agak susah dibicarakan atau agak susah diungkapkan dari hubungan kalian, sehingga ini membuat salah satu energi dari kedua belah pihak ini seperti Eight of Swords, di mana Eight of Swords itu adalah sesuatu hal atau suatu kondisi di mana kamu merasa terikat, walaupun sebenarnya kamu bisa aja berbuat atau bertindak sesuatu yang sesuai dengan keinginan kamu, tapi ternyata itu mungkin agak susah karena terhubung dengan pribadi yang lain gitu, atau seseorang yang lain di dalam relationship ini. Oke? Kemudian aku akan coba tarik energi dari energi oracle. Kira-kira energi kamu saat ini, itu lebih ke arah mana dengan ketertutupan kamu ya. Oh, the thinking woman. Oke, mungkin kamu yang berada di posisi ini adalah seorang wanita, seorang feminin ya, dan dia adalah seorang yang berpikir. Kelihatan karena ini adalah swords. Swords biasanya dilambangkan atau melambangkan suatu hal yang bersifat analitis, bersifat kepikiran gitu ya, dan itu sangat-sangat sejalan dengan the thinking woman di sini. Kamu mikirin apa? Energinya mikir nih, bukan energi seseorang yang merasa. Sementara ini yang satu lagi energinya dia merasakan sesuatu gitu ya, dan ingin memulai sesuatu. Entah ini mungkin adalah seseorang yang mungkin coworker kamu atau apa. Kita lihat energinya dia ya. Kita lihat energi Oke, kalau agak ribut mohon aku ambil yang ini karena tiba-tiba dia langsung meluncur di sana. Oke, deceit. Ini bukan energi yang positif ya. Kalau aku lihat, kalau deceit itu biasanya memang ada sesuatu yang manipulatif, ada sesuatu yang kebanyakan dengan energi ini adalah energi yang pada saat dia mau melakukan atau mau mendapatkan sesuatu, dia akan melakukan manipulasi tertentu yang bisa membuat seseorang yang dia harapkan itu memberikan sesuatu kepadanya jadi terperdaya gitu. Entah apa ini energi yang bersama dengan Ace of Cups ini ya, aku nggak ngerti karena ini sepertinya genuine, tapi ternyata memang mungkin ada sesuatu yang dia tutupi, ada sesuatu yang sifatnya agak deceitful gitu, ada sesuatu yang sifatnya agak curang, agak menipu gitu, dan itu yang membuat mungkin kamu merasa kamu harus berpikir dua kali untuk menjalin hubungan dengan seseorang ini gitu, karena mungkin sifatnya yang kamu sendiri tahu kalau dia agak-agak tidak seperti apa yang dia utarakan. Oke? God, Holy Spirit, Archangel Spirit Guide. Energi untuk kalian berdua ya. Energi kalian berdua all tied up. Wow. Ini double tied up ya. Double tied up ini adalah energi yang juga terkungkung, atau energi yang dia berada di dalam kepompong, berada dalam kekun, dan itu kayak sesuatu yang terikat gitu, bukan sesuatu yang bebas berekspresi, bebas mengungkapkan diri gitu kan. Dan ini kayaknya energinya memang seperti itu, dan tidak terlalu baik karena ini mengenai hubungan ya. Jadi aku juga merasakan sepanjang minggu ini agak ada sesuatu yang stuck. Kamu
merasa stuck walaupun kamu terus berpikir gitu ya di sini, thinking woman. Oke. Satu card lagi untuk thank you. First chakra, Archangel Michael. Ini adalah first chakra, itu adalah benar-benar sesuatu yang jadi basic untuk ini kita ngomongin tentang hubungan, jadi ini energi hubungan ya, energinya yang perlu diperbaiki ini first chakra. Jadi memang basic ya, basic tentang energi ini, bahwa kamu dan dia ini kayaknya harus memperbaiki energi yang saat ini sedang terjadi gitu, saat ini sedang terasa, karena memang ini kerasanya kayaknya kok tidak terlalu baik dan tidak terlalu seimbang, karena ini sepertinya ada sesuatu yang gak balance di first chakra kalian, atau first chakra kamu dan person kamu gitu, dimana first chakra itu ada di tulang ekor ya, atau di bawah situ, karena ini adalah fondasi. Jadi satu hal yang menjadi hal yang paling dasar. Nah, itu energinya yang harus diperbaiki. Ini yang aku lihat ya dari energi kamu dan dia. Kemudian kita tarik dari Steampunk Tarot. What else? Energi kamu, apa lagi energi kamu ya? Kita lihat God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Thank you. Judgment. Ada suatu kebenaran, ada suatu Two of Wands ya. Ada sesuatu yang memang kamu rasakan ini tidak terlalu baik, karena kamu merasa kamu butuh kolaborasi tapi kamu tidak dapatkan dari seseorang ini yang mungkin saat ini sedang merasa ada yang keluar juga ya. Seseorang yang mungkin saat ini kamu tidak merasa dia jujur sama kamu gitu, dan ini kayak mengakibatkan kamu membuat tidak terlalu nyaman untuk berkomunikasi sama dia secara terbuka, tidak bisa berkomunikasi kepada dia secara jujur gitu ya. Kamu sendiri merasa tidak bisa terbuka sama dia karena kamu merasa ada sesuatu yang something off lah, sesuatu yang tidak benar gitu, dan itu kamu rasakan. Dan energi kamu sendiri adalah the judgment, kayak kamu menantikan sesuatu yang akan mengungkapkan sebuah kebenaran, di mana kebenaran tersebut akan membuat kamu merasa nyaman untuk berkolaborasi, atau ini adalah sesuatu hal yang kamu rasakan tuh jauh gitu, belum sampai, karena kamu merasa dalam hal komunikasi aja kamu belum bisa baik dengan dia gitu. Dan ini the Wheel of Fortune, dimana kamu akhirnya juga kayak agak susah untuk melangkah gitu. Jadi kayak kamu mau mencoba untuk memberikan itu kepada destiny. Kamu juga menunggu nih, kayaknya menunggu sesuatu terungkap aja gitu, bukan kamu yang mengungkap, tapi akan waktu yang akan mengungkap. The Hangman, yes, betul, kamu menunggu karena ada satu kebenaran yang mungkin kamu memang sedang tunggu saat ini. Dan ini kayak The Temperance, walaupun The Temperance ini kan kayaknya harusnya tentang keseimbangan, tentang tentang bagaimana kamu membuat diri kamu jadi get together, adil kepada diri kamu, tapi kamu sepertinya ini terbalik, reverse. Jadi kamu merasa diri kamu sendiri merasa kalau kamu tidak terlalu adil sama diri kamu. Karena apa? Karena mungkin kamu mementingkan apa yang menjadi kebaikan hubungan kalian, entah ini hubungan percintaan atau hubungan dalam pekerjaan ya. Tapi yang pasti ada sesuatu yang tidak balance, dan itu kamu kayak menunggu kebenarannya terungkap, dan dalam waktu itu kamu mencoba untuk terus membuat hubungan ini berhasil lah, berjalan, walaupun sebenarnya itu tidak membawa balancing untuk kamu gitu. Dan itu jadi kayak membuat kamu tidak terlalu nyaman, karena memang nggak nyaman kalau nggak balance itu ya. Aku coba, kemungkinan ini mungkin juga berbicara tentang
asmara. Jadi aku coba mau ambil atau mau tarik satu kartu dari The Romance Angel Tarot atau Romance Angel Oracle. Sorry, aku nabrak kamera. Aku ambil satu kartu untuk energi kamu saat ini ya. Energi kamu saat ini adalah, kalau ini berhubungan sama asmara atau seseorang yang kamu kenal, sayang, dan kamu punya hubungan, oke? Thank you. Oke, ada religious factor di sini, dimana your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual past. Oke, mungkin ini ada hubungannya dengan religious atau religion, ada mungkin hubungannya dengan perbedaan agama, atau ada hubungannya dengan mungkin kamu yang religious banget, kemudian mungkin dia yang tidak terlalu gitu ya. Jadi ada sesuatu yang memang membedakan kalian berdua di sini, dan ini mungkin berhubungan sama religious factor. Apakah tentang agama ataukah tentang kepercayaan, belief system yang pasti di sini, dan ini kayak sesuatu yang membuat path kamu jadi berbeda gitu. Ada sesuatu yang membuat kalian terpisah karena ini. Bukan terpisah, maksudnya tidak nyaman satu sama lain. Oke. Kemudian kalau dari monologinya aku ambil Catholic Spirit Archangel Spirit Guide. Ini tentang energi kamu ya, energi kamu. Oke, untuk 2 minggu ke depan aku ambil yang terbuka. A time for healing. Oke, it's a time for healing. Jadi mungkin memang kamu juga butuh untuk mengobati atau menyembuhkan diri kamu sendiri ya, dari ini kamu sama sekali tidak seimbang karena ada sesuatu yang mungkin memang tidak terlalu baik untuk kamu, tapi kamu kayak paksakan atau kamu kayak coba terus usahakan supaya itu bisa berjalan, tapi sepertinya tidak gitu. Dan itu kayak ada sebuah advice atau energi kamu tuh memang kayak a time for healing, dimana di sini kamu diminta atau kamu memang merasakan bahwa ini adalah satu waktu di mana kamu harus mencoba untuk melihat hati kamu kembali, bagaimana cara healing hati kamu. Oke? Kemudian untuk energinya, kita lihat energinya seperti apa. Oke, Catholic Spirit, Angel Spirit guys. Apakah energi dari person style 1? Oke. Ace of Cups lagi. Ace of Cups. Di sini energinya Ace of Cups, kemudian dia energinya Ace of Cups dan Three of Pentacles. Ini energi dia tuh soalnya keluarnya deceit. Jadi ada sesuatu yang memang mungkin di balik Ace of Cups itu ada sesuatu. Ini kan Ace of Cups dan double Ace of Cups, di mana Ace of Cups itu berbicara tentang offering something, sesuatu yang baru, sesuatu yang menyangkut tentang perasaan, bisa bicara tentang kolaborasi baru, bisa bicara tentang asmara baru, percintaan ataupun sebagainya ya. Tapi ini aku lihat kan di sini juga ada Three of Pentacles ya, dimana Three of Pentacles ini dia memang mungkin ini lagi mengusahakan sesuatu tentang pekerjaan atau mengusahakan tentang sesuatu yang bisa berhasil, karena ini Three of Pentacles, ini Three of Coins ya, biasanya berbicara tentang pekerjaan. Jadi ini kemungkinan adalah sesuatu yang terjadi di dalam pekerjaan. Aku nggak tahu apakah ini mungkin juga berhubungan dengan asmara, tapi yang pasti ada sesuatu yang tidak ada gap di sini yang tidak cocok yang aku lihat ya. Yang aku rasakan. Kita shuffle lagi ya, Catholic Spirit Archangel Spirit Guide. Oke. Three of Swords. Oke. Sebenarnya sepertinya dia juga mempunyai kesakit hatian. Entah ya, ini mungkin deceit-nya di sini. Deceit-nya adalah bagaimana dia sebenarnya merasakan hal ini, merasakan sakit hati ya. Entah sakit hati dengan siapa, tapi ini pada saat energi ini terjadi adalah energi yang akan ada di dalam 2 minggu ke depan. Jadi sepertinya dia juga mempunyai hal yang dia tutupi, dan mungkin ini adalah yang dia tutupi dari sesuatu yang mungkin dia rasakan, dan dia ingin mencoba untuk menghilangkan perasaan itu dengan menawarkan cups yang baru, tapi sebenarnya cupsnya sendiri dipenuhi sama deceitful karena ada sesuatu perasaan yang dia tutup-tutupi, dan itu tidak membuat kamu juga
Dan itu membuat kamu juga merasakan ada sesuatu yang off gitu, ada sesuatu yang nggak cocok gitu. Oke, thank you. Ya, Page of Swords, ya, dia nggak bisa menjelaskan atau dia tidak bisa memberikan kebenaran atas apa yang dia rasakan. Entah ini mungkin rasakannya udah lama atau dia masih mengalami hal ini ya, tapi energinya energi yang masih sakit dan dia belum bisa mengungkapkan perasaannya kepada siapapun. Oke, thank you. Ya, oke, Knight of Pentacles, dan ini reverse, sama ya. Jadi kemungkinannya dia memang kayak menenggelamkan diri dalam pekerjaan, menenggelamkan diri dalam hal yang tidak berkaitan dengan asmara atau apapun itu, tapi dia mencoba untuk terlihat baik-baik saja, mencoba untuk terlihat fine gitu ya. Dengan Ace of Cups, double Ace of Cups ini, walaupun mungkin dia sebenarnya dia nggak bisa mengungkapkan apapun karena dia merasa nih masih sakit hati. Aku nggak tahu sakit hatinya terhadap siapa, tapi yang pasti energinya dia mencoba untuk mengakhiri itu tapi tanpa menyembuhkan gitu loh. Jadi ada yang deceit di sini, mungkin penipuan terhadap dirinya sendiri. Dia menipu, dia deny kalau dia sebenarnya masih sakit hati dan butuh healing juga. Tapi dia merasa gue nggak mau lama-lama, gue nggak mau berada di dalam energi yang kayak gini gitu. Tapi kayak rebound, jadi kayak pelampiasan, tau nggak? Oke, pakai energi dari person pile 1. Catalyst Spirit, Catalyst Spirit. Oke, thank you. See? Retreat. It is time to disconnect from the world. Sebenarnya energinya seperti ini. Sebenarnya energinya energi yang tidak mau berurusan sama dunia. Sebenarnya dia hanya menenggelamkan diri dengan hal-hal yang terlihatnya di luar orang itu baik-baik saja, tapi ternyata dia tidak baik-baik saja dan dia butuh retreat. Dia energinya hanya ingin bersama dengan dirinya sendiri, dan energi ini adalah energi yang tidak terlalu baik karena dia tidak mau melihat hatinya seperti apa. Oke, thank you. Expect powerful change. Yes. Mungkin dia merasa dengan melakukan hal ini dia akan menuju pada sebuah perubahan yang powerful. Dia sedang memanifestasi dirinya sendiri tetapi dengan deny. Sebenarnya manifestasi tidak dengan deny ya. Ketika kamu manifestasi sesuatu dengan mendinai atau dengan menyangkal perasaan kamu, itu kamu gak akan jadi manifestasi, tapi malah kamu lebih terpuruk nih ke dalam energi ini. Kamu akan merasa pengen sendirian, walaupun di dalam keramaian kamu merasa kesepian, kayak gitu. Jadi ini manifestasi yang sebenarnya tidak terlalu baik, karena mungkin dia juga walaupun energinya tetap mengharapkan sesuatu yang terbaik, tapi ini expect powerful change. Dia mengharapkan sesuatu yang terbaik dan ini akan terus dia lakukan sampai 2 minggu ke depan, tapi dia tidak akan merasa damai karena dia tidak mempunyai kekuatan untuk dealing dengan perasaan hatinya dia, dan itu yang membuat kamu merasa mungkin jadi kayak terpisah dari dia. Oke, ini aku akan coba ambil 3 message ya, Catholic Spirit, Archangel, and Spirit Guide yang mungkin berasal dari persons kamu ya, atau bisa dari Spirit Guide kamu. Aku akan kocok sampai keluar 3 kapsul. Oke, sudah 2. Satu lagi, thank you. Ada merah, biru, dan hijau ya. Kita coba cek dulu, kita buka. Apakah pesannya untuk kamu? I love our conversations. I love our conversation. Mungkin dia merasa kamu mendengarkan dia, kamu membuat dia merasa didengarkan, tapi kamu sendiri tidak
menjadi seseorang yang didengarkan karena kamu nggak bisa mengungkapkan apa yang kamu rasakan. Will you forgive me? Oke, mungkin ada sesuatu yang berhubungan dengan perasaan ini ya. Apakah kamu akan memaafkan dia? Aku nggak tahu itu masalahnya apa, tapi yang pasti ini adalah suatu hal yang mungkin dia rasakan tidak terlalu baik. Jadi mungkin ya kamu tuh dibuat sakit hati sama dia, tapi kamu sendiri sudah ya udahlah gue diem aja gitu ya maksudnya. Tapi terus kayak dia tuh merasa nggak bisa minta maaf secara langsung atau nggak bisa dealing dengan perasaannya sendiri, terus tapi kayak tiba-tiba menawarkan cupsnya yang baru yang penuh dengan perasaan gitu, dan itu membuat kamu jadi apa sih nih orang. Kayaknya kamu jadi merasa kayak harus mikir 2 kali nih, ini bener nggak sih nih orang gitu. Dan itu mungkin yang kamu rasakan di 2 minggu ke depan nanti ya. Oke, pesan yang ketiga, I miss you so much. Oke, pesan yang ketiga, I miss you so much. Oke, aduh. Ya sorry nggak bisa fokus ini. Aku juga nggak tahu kenapa. I miss you so much, nggak bisa fokus. Mungkin karena dia juga nggak mau mengungkapkannya. Mungkin karena dia nggak mau mengungkapkannya gitu ya. Dia merasa dia menyukai conversation kalian berdua, terus dia kangen sama hal itu, dia rindu sama hal itu, tapi dia juga nggak mau minta maaf. Mungkin dia sudah menyakiti kamu tapi nggak mau minta maaf, tapi kemudian dia bertingkah seperti kayak nggak ada apa-apa gitu, tiba-tiba yang ngobrol lagi sama kamu lah biasa-biasa aja. Itu sepertinya menyebalkan ya, tapi ya well, itu energi yang aku lihat dan aku bisa sampaikan untuk file 1. Oh iya, sorry, advice untuk kamu kita ambil dari Angel and Ancestors. Oke, ini adalah advice untuk kamu ya, Lady. Enjoy growth and reap rewards. Oke, advice untuk kamu adalah enjoy growth. Artinya apa? Kamu harus menikmati, ini adalah suatu masa perkembangan atau pertumbuhan ya, growth dalam hati kamu, pertumbuhan kamu menjadi lebih bijaksana, kamu menjadi lebih dewasa dalam menyikapi atau dalam menghadapi masalah ya. Apapun masalahnya, mungkin ini ada masalah tentang keagamaan, ada masalah tentang kepercayaan, ada masalah tentang apapun yang kamu sekarang hadapi. Enjoy your growth, karena kamu harus menikmati apa yang sedang terjadi dalam hidup kamu ini. Mungkin tidak menyenangkan, tidak sesuai sama harapan kamu, tapi enjoy your growth karena nanti akan berbuah manis atau kamu akan mendapatkan hasilnya sendiri. Kamu akan menikmati buahnya dan kamu akan membuat hal yang lebih baik dalam hidup kamu dengan menikmati dan hidup untuk hari ini, hidup untuk saat ini, menikmati apa yang sedang kamu hadapi saat ini. Kemudian juga kamu percaya sama intuisi kamu, percaya sama apa yang kamu rasakan, dan mungkin ini adalah salah satu time dimana kamu untuk menyembuhkan diri kamu. Yang pasti ini tidak akan membuat kamu kecewa 2 kali karena kamu sudah learn your lesson. Kemudian kamu juga enjoy your growth and reap rewards. Oke? Baik, itu aja dari aku. Semoga hal ini membantu dan ini akan membuat kamu lebih clear untuk energi yang kamu rasakan dan energi yang ada pada dia, juga hubungan kalian berdua di 2 minggu ke depan. Oke, baik, terima kasih atas waktunya dan sending you love and light. Bye bye. Halo, oke, ini adalah pile 2 untuk kamu yang pilih Herkimer. Batu Herkimernya kecil nih di sini. Oke, ini adalah untuk membaca energi kamu. Jadi yang pertama aku akan melihat energi kamu dulu ya. Bagaimanakah energi kamu ya kepada dia di 2 minggu ke depan? Oke, aduh. Ada 1, thank you. Ace of Wands, tapi terbalik. Ace of Wands reverse.
Kamu merasakan ini sesuatu yang mungkin akan menjadi sesuatu yang indah buat kamu, atau sesuatu passion yang baru, tapi kamu sendiri nggak merasakan ini bisa terjadi dengan baik, atau passion kamu ini tidak bisa kamu ungkapkan, energinya stuck. Dan mungkin hampir beberapa orang merasakan ini juga seperti yang kamu rasakan. Mungkin energinya ada Ace of Wands di sini, tapi kamu merasakan tidak bisa berbuat apapun terhadap passion yang sedang kamu rasakan ini. Ada sesuatu yang tidak sesuai sama harapan kamu, ada sesuatu yang tidak membuat kamu happy dengan hubungan kamu dengan dia. Oke. Sementara energinya dia, ya, energinya dia sendiri adalah Four of Cups, dimana dia juga seperti seseorang yang mungkin lagi tidak terlalu aktif ya terhadap sesuatu yang mungkin dia rasakan atau dia pikirkan, dia inginkan, itu tidak terlalu aktif. Jadi dia kayak lagi berada di dalam dunianya sendiri, kayak apatis, sesuatu yang diam, tidak berbuat apapun. Oke. Ini adalah energinya dia. Kemudian energinya kalian berdua, mungkin ada sesuatu yang memang terjadi entah di minggu lalu ya, atau kamu merasakan mungkin adalah seseorang yang belum termasuk dari adalah death, dimana kamu energi ini tuh kayak energi yang mati itu, bukan sesuatu yang harus kamu hidupkan kembali, sesuatu yang harus diselesaikan, disudahi, tapi kemudian bisa dihidupkan kembali, atau ada rebirth di sini. Jadi energi antara kamu dan dia, atau energi kalian berdua ini memang energi yang harus dirasakan tuh, kayak harus selesai dulu ya, karena mungkin sudah tidak sehat atau gimana lah. Nah, ini Temperance juga terbalik nih, sama seperti pile 1 juga ada Temperance yang reverse. Ini adalah energi reverse juga, dimana even nih setelah kamu merasa mungkin kamu bisa kembali lagi sama dia, atau kamu bisa kembali berhubungan sama dia, tapi sepertinya mungkin nanti keadaannya tidak akan sama. Sepertinya nanti keadaannya tidak akan seperti yang kamu harapkan lagi, atau tidak akan terwujud seperti yang kamu inginkan, atau kalian berdua inginkan. Dan ini sepertinya energi yang ada di dalam 2 minggu ke depan ya. Kamu akan tetap merasa kayak walaupun ini sudah mati dan mungkin bisa dihidupkan kembali, atau kayak bersemi lagi gitu ya untuk memulai kembali, tapi energinya masih tetap seperti ini dan tidak terlalu berbeda gitu, tidak akan membuat perbedaan. Oke? Kemudian kalau dari kamu ya, energi yang bisa dilihat dari kamu, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Oke, energi kamu sendiri adalah energi healer. Jadi di sini ada Healer of the Ages. Ini energi di mana kamu sendiri sedang menyembuhkan apa yang ada di dalam hati kamu, menyembuhkan apa yang ada di perasaan kamu gitu ya. Passion kamu mungkin ada, tapi tidak berkobar gitu. Bukan sesuatu yang bisa kamu wujudkan, dan bukan sesuatu yang bisa kamu ungkapkan atau kamu berikan ke orang lain. Dan ini kayak kamu memang harus berada di dalam energi yang menyembuhkan diri sendiri dulu. Jadi kamu harus ada di dalam energi penyembuhan ini. Energi penyembuhan ini adalah energi kamu yang mana kamu bisa coba wujudkan di 2 minggu ke depan ya. Energinya dia seperti apa? Holy Spirit, Archangel, Spirit Guide. Aku akan ambil satu untuk energi dia dari kartu energi oracle ini. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Oke, thank you. Goddess of the Moon. Goddess of the Moon. Dia lagi penuh misteri saat ini. Energinya lagi tidak menentu. Moon itu biasanya energinya berubah-ubah ya. Jadi memang ini adalah suatu fase mungkin ya, suatu fase di mana dia sedang tidak menentu. Di sini ada moon, ya kan? Di sini ada moon, di sini juga ada moon.
Jadi kemungkinan besar saat ini dia lagi tidak stabil, tidak merasakan hal yang bisa membuat dia termotivasi gitu ya, dan dia kayak merasa di dalam sebuah misteri di mana energinya pun jadi energi yang tidak bisa ditebak, energi yang secret, seperti sesuatu yang tidak bisa ditebak. Dan ini mungkin yang kamu rasakan, walaupun kamu passionate gitu ya, tapi kamu nggak bisa berbuat apa-apa dengan passion kamu ini, atau kamu hold back atau menahan passion itu ya, karena ada sesuatu yang dia tidak terlihat terbuka gitu ya, tapi dia tidak terlihat terbuka dan penuh misteri sih, kebanyakan lebih kayak penuh misteri dan tidak stabil keadaannya dengan energi bulan ini. Energi lunar itu kebanyakan berubah-berubah gitu. Sementara untuk energi kalian berdua adalah patience. Wow, ada patience dan terbalik. Ini temperance terbalik, patience terbalik. Energi kalian dalam arti ada sesuatu yang tidak harmonis ya, ini ada sesuatu yang tidak harmonis, ada sesuatu yang tidak balance, dan mungkin sesuatu yang ingin disudahi gitu ya. Dan ini kayak ada sesuatu juga yang dirasakan tidak terlalu, kalau patience itu biasanya kan tentang kesabaran gitu ya. Kelihatan di sini reverse, ini sepertinya ada sesuatu yang ingin segera diselesaikan gitu, ada sesuatu yang ingin segera seperti ada sesuatu yang memang harus diungkapkan dan harus diselesaikan gitu, dan ini energi yang tidak terlalu balance. Oke, satu lagi adalah attachment. Oke, attachment tapi dia terbalik. Attachment kalau terbalik jadi detachment. Detachment artinya ini energinya sebenarnya kayaknya sudah tidak bersatu gitu, sudah tidak menyatu, atau tidak mempunyai kesamaan ya, kesamaan dalam hal sama-sama menginginkan, sama-sama membutuhkan gitu. Jadi kayak ada energi yang ingin saling melepaskan, detachment, dan ini ada sesuatu yang tidak sabar untuk segera dilakukan gitu. Energi yang terjadi di sini di kalian berdua ini agak lebih ke arah sebenarnya kayak ingin disudahi gitu loh, sesuatu yang ingin disudahi. Wow, apakah itu? Oke, kita lihat energi kamu ya. Energi kamu aku ambil dari Steampunk Tarot. Energy pile 2. God, Holy Spirit, Archangel, Spirit Guide, please give me answer for energy pile 2. Okay, thank you. Energi kamu, King of Pentacles. Oh, okay. Energi kamu sepertinya lebih mengutamakan bagaimana kamu dalam bekerja ya. Sesuatu yang kamu rasakan kamu bisa lakukan, dan kamu sedang memfokuskan diri kamu terhadap sesuatu yang kamu ingin kerjakan. Oke. Mungkin ini juga salah satu dari passion kamu yang kamu bisa ungkapkan, walaupun mungkin passion kamu di energi yang berhubungan sama energi dengan dia itu tidak bisa terungkap. God, Holy Spirit. Oke, thank you. The Devil. Wow, mohon maaf ya ada bayangan. Oke, The Devil. Kemudian energi kamu sendiri, kemudian apalagi kamu mungkin merasa kamu sangat tertarik sama dia ya.
Ini ada energi Three of Pentacles, di mana energi Three of Pentacles ini kebanyakan tentang sebuah kesuksesan berhubungan dengan pekerjaan ya. Tapi karena ini berhubungan sama hubungan, entah ini hubungan apa ya, mungkin kamu mengharapkan hubungan kalian itu sebenarnya bisa berhasil, kolaborasi kalian bisa berhasil gitu ya. Walaupun itu sebenarnya didasari sama the devil tadi, dan itu tidak terlalu baik. Aku nggak tahu, the devil ini adalah sebuah attachment. Ini juga ada attachment, walaupun di sini terbalik ya. Jadi mungkin sesuatu yang membuat kamu sangat merasa terikat sama seseorang atau sesuatu, yang dalam hal ini adalah mungkin hubungan ini ya. Wow, oke. Dan membuat kamu jadi merasa tidak terlalu harmonis, tidak terlalu balance. Energi kamu sepertinya juga tertahan nih. kamu menahan diri, kamu menahan apa yang kamu rasakan mungkin ya. Dan ini kayak kamu membuat dia juga tidak bisa membaca kamu, karena kamu merasa kamu tidak bisa membaca dia, tidak bisa berkomunikasi sama dia. Dan ini kayak aku sendiri struggle nih untuk membaca energi kamu, which is gak keluar. Okay, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Oke, aku ambil itu The Temperance. Ya, ini seperti pile 1 ya. Kamu juga punya energi, pile 1 juga punya energi yang sama, yaitu The Temperance terbalik, dimana tidak merasakan keharmonisan, tidak merasakan balance gitu ya dengan diri kamu sendiri, baik dengan diri kamu sendiri kepada seseorang yang kamu pikirkan saat ini, juga terhadap hubungan. Jadi kayak ada sesuatu yang tidak balance di sini, tidak harmonis, dan bukan sesuatu yang memang buat kamu nyaman gitu ya. Oke, one more cards untuk energi pile 2. God, Holy Spirit, Archangel, Spirit Guide, thank you. Ya, Nine of Swords. Kamu dipenuhi kekhawatiran, kamu dipenuhi anxiety. Ini energi kamu tidak terlalu balance, karena itulah ada Nine of Swords di sini. Kamu mungkin tidak terlalu nyaman tidur ya, susah tidur, atau mungkin kamu merasa galau, jadi tidak bisa tidur dengan nyenyak, mimpi yang buruk gitu, dan itu membuat kamu tidak damai. Oke, ini untuk energi pile 2. Lalu Spirit, Archangel, Spirit Guide. Ya. You deserve love. Good. Energi kamu, you deserve love, you are lovable. Walaupun kamu merasa tidak seimbang ya, kamu merasakan ini kamu lagi tidak berada dalam situasi yang harmonis. Bahkan kamu merasakan kamu punya sesuatu yang kamu tidak bisa tidur, jadi tidak bisa merasa damai gitu ya. Tapi kamu tetap merasa kalau you deserve love gitu, dan itu membuat energi kamu jadi sebenarnya lebih positif daripada yang sebenarnya kamu rasakan. Dan kamu rasakan di sini ada attachment itu sendiri dari kartu Devil ya, dimana kamu merasakan bahwa attachment ini berhubungan sama kolaborasi dengan seseorang yang mungkin ada di dalam pikiran atau hati kamu saat ini. Nah, itu yang mungkin kamu tetap pertahankan adalah bahwa kamu merasa kamu bagus sekali, karena kamu merasa you deserve love. Jadi you are lovable, which is di sini adalah energi yang baik sekali untuk kamu ya. Oke. Kemudian dari monologi kita akan ambil satu kartu monologi. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. One card please. Oke. Satu kartu, a time to give rather than take. A time to give rather than take. Dan ini aku rasakan energi kamu untuk diri kamu sendiri. A time to give rather than take. Maksudnya adalah kamu tidak bisa membuat diri kamu jadi terlalu terlibat atau terlalu terpuruk dalam situasi atau kondisi yang saat ini kamu sedang rasakan. Jadi it is a time for you to give to yourself. Ini adalah suatu waktu di mana kamu harus memberikan yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Kamu fokus terhadap diri kamu sendiri.
Dan ini dari A Time to Give Rather Than Take, ini adalah bagaimana kamu merasakan bahwa kamu memberikan yang terbaik untuk diri kamu sendiri, bukan memberikan yang terbaik untuk orang lain, dan sehingga kamu jadi suffering, sehingga kamu jadi terlantar, sehingga kamu jadi Nine of Swords tadi, di energi Nine of Swords, dimana itu sama sekali tidak stabil. Glare. Dan ini membuat kamu jadi tidak nyaman. Dan ini adalah energi bahwa energi kamu di sini adalah untuk memberi kepada diri kamu sendiri, memberi waktu, memberi ruang, memberi tempat untuk healing, memberi energi yang lebih positif dari apa yang mungkin saat ini kamu rasakan. Oke? Kemudian untuk energinya dia, kita akan ambil atau kita akan tarik dari Steampunk Tarot ya. Bagaimanakah energinya saat ini? Ya, saat ini sampai 2 minggu ke depan. Untuk energinya sampai 2 minggu ke depan. Sorry, terlalu banyak. Oke, aku ambil yang 1. The Sun. Energi The Sun. Sebenarnya dia energinya ingin menyambut apapun yang dia rasakan, dan dia menyambut apapun yang saat ini ditawarkan sama dia. Energi The Sun, energinya sangat positif sebenarnya ya. Tapi kemudian ada High Priestess. Jadi mungkin dia merasakan bahwa saat ini intuisinya tidak terlalu baik untuk melakukan apapun yang saat ini mungkin dia ingin lakukan atau dia ingin putuskan. Jadi walaupun di dalam perasaannya atau energinya dia merasa dia membutuhkan sesuatu yang terbaik atau sesuatu yang positif dalam hidupnya, dan dia tahu itu, tapi dia sendiri tidak bisa mengandalkan intuisinya karena dia sedang tidak stabil. Jadi intuisinya saat ini masih belum bisa diandalkan karena ketidakstabilannya itu. Energinya tidak stabil dan intuisinya juga tidak stabil, walaupun sebenarnya apa yang diharapkan ya itu adalah sesuatu yang positif. Dia sebenarnya mengharapkan sesuatu yang positif. Oke, wow. Eight of Swords. Oke, ini adalah energinya dia, dimana dia merasa saat ini dia terbatas melakukan apapun. Saat ini dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, apakah benar apa salah, apakah dia melakukan ini untuk kebaikan dirinya atau untuk kebaikan orang lain. Dia nggak tahu apa yang harus dia perbuat. Ini The Eight of Swords ini kayak seseorang yang merasa terjebak, tapi dia sendiri sebenarnya nggak terjebak. Dia hanya terjebak dengan perasaannya, dia hanya terjebak dengan apa yang dia pikirkan, dan ini berada di dalam pikirannya dia karena energinya Swords, dimana Swords itu tentang logika, tentang pikiran, tentang sesuatu yang ada di level pikiran ya. Oke. Knight of Pentacles, dan ini terbalik. Knight of Pentacles terbalik, dia nggak bisa mengungkapkan, dia tidak seperti yang ini tadi ya, dia tidak bisa melakukan apapun yang sedang dia hadapi saat ini tuh kayak merasa terjebak gitu. Dan ini Knight of Pentacles, dimana sesuatu yang apa ya, mendasari dan grounded gitu, kayak sesuatu yang mendasari apa yang dia believe, apa yang dia harapkan, apa yang dia itu tidak terjadi, dan itu membuat dia tidak stabil ya. Ini adalah energi yang sebenarnya sangat bertentangan atau sangat tidak sesuai sama apa yang dia harapkan. Jadi dia sendiri mempunyai harapan seperti ini, tapi energinya seperti ini, dan ini membuat dia tidak merasa mampu. Dia nggak punya dia tidak punya kemampuan atau tidak merasa mampu gitu untuk mewujudkan sesuatu yang disebut dengan hubungan. Dan ini adalah energinya dia. Oke, entah apa yang dia rasakan, atau mungkin dia sedang atau telah mengalami sesuatu gitu, dan itu kayak membuat dia jadi nggak percaya diri, nggak grounded, atau nggak menjejak kenyataan gitu loh, dan bermain dengan pikirannya dia sendiri ya. Oke, ini ada Five of Pentacles ya. Dia merasakan sendirian di fase ini. Dia merasakan gak ada orang yang bisa
yang bisa membuat dia light up light up his life lah gitu. Gak bisa membuat dia merasa seperti ini dan dia kayak merasakan ditinggalkan sendirian. Energinya lagi tidak baik ya. Energinya energi yang energi seseorang yang kalah. Dia lagi merasa kalah, entah kenapa, apa yang terjadi, entah mungkin hubungannya tidak berhasil di sebelumnya atau bagaimana gitu ya. Kayak aku akan ambil dari Romance Angel untuk energinya dia. Oke, ini stay optimistic. Oke, kalian berdua sangat-sangat baik sih sebenarnya. Walaupun energi kalian seperti ini ya, tapi kamu sendiri merasa you deserve love, dan itu bagus karena kamu memang pantas dicintai dan kamu sangat-sangat lovable gitu ya, lovable. Sementara dia stay optimistic, bagus karena ini adalah sesuatu yang sangat baik. Dengan kartu Sun ini menunjukkan memang dia orangnya tetap optimis walaupun energinya seperti ini. Tetap harus butuh healing karena sesuatu yang menjebak dia di dalam pikirannya ini harus dihilangkan, karena dia tidak bisa manifestasi dari sesuatu yang kering, tidak bisa manifestasi dari sesuatu yang terbatas gitu ya. Sementara tapi dia punya energi yang stay optimistic gitu, dan dia positive thinking and faith will bring you romance about your love life. Dia sebenarnya tahu energinya harus seperti ini, tapi sebenarnya untuk energinya saat ini dia merasakan yang ini. Dia tahu, mungkin dia mengetahui ya. Kamu juga, energi kamu juga gitu. Kamu tahu kamu sebenarnya begini, tapi ini yang terjadi nih, energi yang terjadi di 2 minggu ke depan. Jadi tolong tadi a time to give rather than take ya. Sementara energinya dia stay optimistic, dia tetap optimis bahwa ada sesuatu yang terbaik untuk love life-nya dia ya. Dan dengan monologi ini kita akan lihat energinya dia, Catholic Spirit, Archangel Spirit Guide. Oke, energinya dia seperti apa dari monologi. Oke, 2 minggu ke depan. Balance spiritually and practically. Full moon in Pisces. Oke, balance spiritually and practicality. Balance. Oke, energinya akan lebih balance ya. Di 2 minggu depan energinya akan lebih balance. Dia akan mencoba untuk membalancing spiritualitasnya dia ya. Spiritualitasnya dia dan secara praktikal, ini spiritualitas dan secara praktikal karena dia saat ini tidak seimbang, gak balance, dan dia mencoba untuk balancing itu di 2 minggu ke depan. Ini adalah energinya dia untuk saat 2 minggu ke depan nanti ya. Mudah-mudahan dia juga sudah berada di dalam energi yang lebih baik ya. Dari sini kamu juga lebih baik. Advice kamu ini dari Angel and Ancestor Oracle. Aku akan ambil satu kartu untuk advice pile 2. God, Holy Spirit, Archangel and Spirit Guide. 1 card for advice for pile 2. Okay, thank you. Protection Guardian, drop your shields. Drop your shields. Oke, kamu dilindungi oleh siapapun yang ada di dalam kekuatan yang lebih tinggi daripada kamu. Tuhan Yang Maha Esa, kekuatan yang lebih tinggi yang kamu percaya ya, dan kamu berada di dalam proteksi mereka, berada dalam perlindungan mereka. Jadi drop your shield. Maksudnya adalah kamu gak usah menahan diri kamu ya, tidak usah menahan diri kamu, dan kamu harus memberikan yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Kalau memang itu sudah tidak baik untuk kamu, just drop it, okay? Dan being vulnerable atau menjadi seseorang yang rapuh itu bukan sesuatu yang menunjukkan kelemahan, bukan, tapi malah menunjukkan kekuatan. Jadi kamu diminta untuk tidak berada di Nine of Swords ini
berusaha untuk overthinking, berusaha untuk menganalisa, berusaha untuk merasa, berusaha untuk apapun. Just drop your shield. Drop your shield, karena kamu berada di dalam proteksi atau berada di dalam perlindungan yang lebih tinggi daripada kamu. Oke? Kemudian aku akan menarik 3 message dari your person, ya, dari kapsul message. Oke, 1. Aku shuffling. Baru 1 yang keluar? Ya, oke, sudah 3 yang keluar ya. Kita lihat. Oke, untuk yang pertama, adalah nah ini dia, you are the only one. Wow. You are the only one. Oke, yang kedua, ini entah pesannya kepada kamu, but we are not meant to be together. We are not meant to be together. Oke. Kamu mungkin adalah satu-satunya yang bersama-sama dia. Jadi dia bilang dia tidak selingkuhin kamu, dia tidak punya third party gitu ya. You are the only one. Tapi mungkin kamu dan dia merasa we are not meant to be together ya. Mungkin dia merasa dia tidak merasa kalian berdua cocok untuk bersama. You are my sunshine. Oke, you are my sunshine. Di sini nih ada you are my sunshine. Oke, baik. Itu aja dari aku. Mudah-mudahan ini berguna untuk kamu ya, untuk energi dia, kamu, dan hubungan kalian berdua di 2 minggu ke depan. Semoga ini bermanfaat dan sending you love and light. Bye-bye. Hai, oke, ini untuk pile 3 ya. Kamu yang pilih batu amethyst. Baik, ini adalah energi untuk kalian berdua, untuk energi kamu, dia, dan kalian berdua sampai 2 minggu ke depan ya. Pertama kita akan coba shuffle untuk energi kamu ya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give me 1 card for pile 3. Oke, ini untuk energi kamu dulu. Oke, aku mau ambil, tarik 1. Oke, 1 saja yang terbuka. 8 of Wands. Tapi dia reverse. 8 of Wands reverse. Komunikasi yang tertunda. Dari pile 1, 2 sampai 3, energi dari kamu yang pilih pile atau happy souls yang pilih pile, ini semua ada sesuatu yang stuck, ada sesuatu komunikasi yang tertunda, yang tidak bisa diutarakan, yang mungkin membuat kamu jadi menahan diri ya, menahan diri, dan itu membuat kamu tidak nyaman sebenarnya ya. Oke, kita lihat energinya dia. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Thank you. Energinya dia the world reverse. The world reverse ini seperti sesuatu yang dia inginkan tapi tidak terwujud, sesuatu yang menjadi dunianya atau sesuatu yang mungkin sangat penting untuk dirinya tapi tidak terwujud. Dan energinya ini dia di energi the world, tapi di energi the world yang terbalik atau reverse. Ini juga bisa jadi suatu energi yang dimana sesuatu yang diusahakan tapi tidak sesuai dengan harapan terwujud gitu ya. Dan ini jadi mengakibatkan energinya kayak energi yang menyerah untuk membuat tujuan baru, kemudian energinya tidak terlalu stabil saat ini ya. Oke, ini untuk energi dia, kemudian ini untuk energi kalian berdua ya. Oke. 4 of Wands reverse. Lagi-lagi reverse. Jadi energi kalian berdua tuh sebenarnya mungkin ya
kalau sesuatu berjalan dengan baik, sesuatu berjalan dengan mulus, mungkin kalian akan melangsungkan akan menjadi sebuah hubungan yang indah, sebuah hubungan yang kalian harapkan gitu ya. Tapi ada sesuatu yang membuat kamu jadi stuck, oke? Terhadap hubungan ini. Dan oke, lagi-lagi muncul dust. Ini muncul juga di pile kedua. Ini aku tidak tahu, energinya hampir mirip ya dari pile 1, 2, dan 3. Dan itu juga kurasakan agak terpengaruh dengan moon cycle saat ini ya. Dengan energi dust ini energi yang sesuatu yang memang harus disudahi ya. Untuk rebirth ini juga sesuatu yang harus disudahi, tapi ada hal yang harus diwujudkan, sesuatu yang baru untuk diwujudkan. Dan ini juga energinya seperti itu. Energinya mungkin kamu dan dia merasa saat ini tidak bisa dilanjutkan, atau saat ini kayak harus disudahi gitu ya. Ini sama seperti energi pile 2. Jadi mungkin kamu juga mau lihat energi pile 2 ya. Oke, kita lihat energi kamu dari di energi oracle ya. Kita cek energi kamu, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Oke, energi kamu sepertinya the garden and the gate ya. Energi kamu seperti garis kecil ini nih. Kamu merasakan bahwa kebahagiaan kamu tuh ada di balik gate ini nih. Kebahagiaan kamu tuh ada di balik gate yang tertutup saat ini, dan kamu nggak tahu entah bagaimana cara membukanya. Dan ini yang kamu rasakan saat ini. Jadi kamu sepertinya kamu lagi kebingungan, lagi memikirkan apa yang harus kamu lakukan untuk membuka gate itu ya, agar kamu bahagia, agar kamu merasakan sesuatu yang indah. Karena di situ kayak kelihatan di balik ini tuh ada garden yang indah, dan itu kebahagiaan kamu. Kamu merasakan energi kamu seperti itu saat ini. Dan untuk energinya dia, mungkin itu adalah gate untuk hubungan kalian ya, hubungan kalian berdua. Dan untuk dia sendiri energinya seperti apa? God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Mohon maaf ya, karena saat ini aku lagi serak, jadi mungkin suaranya agak tidak menyenangkan. Oke, energi patience lagi, energi patience yang terbalik atau reverse, dan ini ada juga keluar di pile 2. Mungkin ini energinya agak similar ya, karena pile 2 dan pile 3 ini banyak beberapa kartu yang keluar hampir sama, seperti death dan the patience. Dan dia kayak merasakan yang itu tadi aku bilang, mungkin ada sesuatu yang dia inginkan tapi tidak terlaksana, tidak terwujud. Dan dia kayak merasakan saat ini tuh dia kayak lagi menyerah, lagi impatient lagi nggak sabar sama sesuatu, nggak. Jadi kalau ketika seseorang yang agak gagal gitu ya melakukan sesuatu, kemudian dia kembali lagi melanjutkan perjalanannya, usahanya gitu ya, dengan sabar, pelan-pelan gitu, dia nggak seperti itu. Jadi kayak dia udah menyerah, dan udah kayak menyerah dan sudah tidak punya kesabaran untuk membangun sesuatu yang baru lagi. Ini energinya dia seperti itu. Sementara energi kalian berdua seperti apa? God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Energi di 2 minggu ke depan ya. Energi broken heart. Oke, ini mungkin memang saat ini sedang broken heart. Saat ini ada kedua belah pihak ya sedang merasakan sakit hati. Hubungan dari kamu dan dia mungkin saat ini sedang sakit hati dan tidak terlalu baik rasanya, gak nyaman. Ini lebih kayak sebuah kematian dari hati gitu. Ini death tapi dari hati yang sakit, dan itu membuat kamu merasa kebahagiaan kamu tertunda, kebahagiaan kamu kayak ada di seberang sana gitu, bukan saat ini. Dan ini energi yang lain, strategi. Oke, kedua-duanya mungkin mempunyai strategi untuk ke depan ya. Energinya ada di dalam dua belah pihak.
Jadi ini adalah energi kedua belah pihak, di mana kalian sama-sama merasakan sakit hati, sama-sama merasakan broken heart, tapi juga sama-sama mempunyai strategi. Entah itu strategi apa ya. Strategi apa kita lihat kemudian untuk energi kamu. Kita lihat energi kamu ya. Yang pertama kita lihat adalah energi kamu 2 minggu ke depan. Energi kamu 2 minggu ke depan, which is sampai akhir Oktober atau awal November ya. Catalyst Spirit Archangel Spirit Guide. Oke, pile 3 energi sudah terbuka. Six of Pentacles dan King of Cups. King of Cups ya. King of Cups dan the Wheel of Fortune. The Wheel of Fortune, King of Cups dan Six of Pentacles. Tapi The Wheel of Fortune-nya terbalik ya, atau reverse, dimana King of Cups ini energi kamu sebenarnya kamu penuh dengan perasaan-perasaan yang mungkin kamu tidak bisa ungkapkan ya, penuh dengan perasaan yang mungkin saat ini kamu agak membebani diri kamu sendiri atau agak menarik diri kamu sendiri supaya kamu juga tidak terlalu terlihat atau gimana gitu ya perasaan kamu. Dan ini kamu kayak sedang membangun sesuatu yang mungkin kamu rasakan udah deh gue diem aja gitu, dan kayak kamu punya perasaan ini tapi udahlah gak perlu aku ungkapkan, dan kayak sesuatu yang akhirnya kamu gak bisa membagikan hal itu kepada dia, kepada person kamu gitu, karena ada Six of Pentacles terbalik, dimana Six of Pentacles itu berbicara tentang memberi, saling menerima, dan itu akhirnya kayak sesuatu yang kamu rasakan mengganjal di hati kamu, karena kamu tidak bisa berbagi, kamu tidak bisa memberikan sesuatu yang kamu ingin kasih ya, kamu berikan kepada orang yang kamu mungkin sayangi, atau kamu saat ini sedang rasakan dekat ya. Oke. Energi kamu saat ini kamu ingin berada dekat dengannya, tapi agak susah mengungkapkan perasaan kamu. Oke. The Sun's reverse ya, sepertinya kamu menahan diri ya, kamu menahan diri untuk menghadapi atau untuk menahan diri untuk mendapatkan sun ini, untuk mendapatkan matahari ini, karena kamu merasa kamu sendiri merasa kamu belum siap untuk berkomunikasi, kamu belum siap untuk mengutarakan perasaan kamu. Jadi the sun di sini terbalik ya, dimana sesuatu yang positif yang harusnya bisa kamu bagikan ini kamu tahan. Kamu punya momen sendiri mungkin nanti yang kamu rasakan ini waktunya gitu, karena mungkin kamu rasakan ini belum waktunya, dan energi kamu sampai 2 minggu ke depan ini akan seperti ini. Energinya akan menahan diri, menahan perasaan kamu sendiri ya. Oke. Terlalu banyak. One card more. Oke, thank you. Ya, Two of Pentacles. Walaupun begitu kamu merasa kamu juggling gitu, kamu memilah-milah ini saat ini atau kapan gitu ya, dan bagaimana kamu mengungkapkan perasaannya itu kayaknya berada di dalam level tindakan ya. Jadi pada saat kamu berinteraksi bersama dengan dia, entah mungkin kamu melalui tindakan, nggak ngomong, maksudnya nggak melalui perhatian, melalui tindakan gitu, kamu nggak akan mengutarakan secara verbal hal itu, tapi kamu membuat gesture-gesture di mana kamu memperhatikan dia gitu ya. Yang kamu rasakan itu kayak sesuatu yang membuat kamu bingung dan kewalahan gitu, menimbang-nimbang bagaimana seharusnya, bagaimana sebaiknya, dan itu membuat kamu jadi merasa bimbang ya. Oke, kemudian kita akan ambil dari Romance Angel ya, Catholic Spirit Archangel and Spirit Guide. Ini adalah energi kamu. Oke. Ini yang terbuka di sini diminta untuk express your love. Wow, express your love. Go ahead and make the romantic gesture.
express your love, go ahead and make the romantic gesture. Oke, tadi seperti aku baru saja sampaikan, mungkin kamu tidak akan menyampaikannya melalui bahasa verbal, tapi kamu akan menyampaikannya melalui tindakan atau tadi romantis gesture ya, romantic gesture. Jadi ini yang akan mungkin kamu lakukan di 2 minggu ke depan untuk express your love gitu, dan itu kayak sesuatu yang mungkin akan 2 minggu ke depan akan membuat dia jadi paham kalau kamu tuh punya something yang dirasakan ya, punya sesuatu yang kamu rasakan lebih kepada dia daripada hanya sebagai teman biasa ya. Kemudian kita ambil dari Moonology cardnya, energi kamu seperti apa? Angel Spirit Guide, energy for pile 3. Oke, ini believe in the impossible. Blue Moon, wow. Aduh, aku kaget begitu lihat Blue Moon, man. Oktober akhir Oktober ini Blue Moon ya. Jadi believe in the impossible. Jadi kamu manifestasikanlah apapun yang kamu inginkan ya. Untuk Blue Moon nanti semoga dapat terwujud, dan di 2 minggu ke depan ya. 2 minggu ke depan energinya ini Blue Moon, energinya believe in the impossible. Jadi kamu jangan takut dan kamu jangan ragu untuk express your love. Oke? Ini kita sekarang baca untuk energinya dia ya, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Untuk energi person's pile 3 ya, kita coba cek energinya seperti apa untuk 2 minggu ke depan ya. Energinya seperti apa? Oke, sudah ada 1 Page of Swords. Oke, mungkin dia dalam hal ini masih ada rasa sakit hati ya, entah kepada siapa. Mungkin punya pengalaman dengan percintaan yang sebelumnya. Tapi Knight of Swords, bukan Page. Knight of Swords ya. Knight of Swords. Nah, dia mungkin juga mau mengungkapkan sesuatu tentang perasaannya dia, tentang kabar, sesuatu informasi atau apapun yang mungkin dibutuhkan untuk dalam hubungan ini ya. Jadi antara kamu dan dia. Tapi ini energinya dia sih. Dia energinya mungkin akan lebih siap untuk menyampaikan sesuatu yang thank you. Menyampaikan sesuatu yang berhubungan sama hubungan kalian berdua. Dan ini ada Seven of Cups, mungkin dia juga mempunyai kebimbangan, kamu punya kebimbangan terhadap apa yang kamu rasakan dan bagaimana cara kamu mengutarakannya ya. Tapi dia sepertinya punya kebimbangan di tempat lain nih, dimana dia punya banyak option ya, sepertinya dia punya banyak option ya. Punya banyak option, dimana bisa juga option tentang asmara, bisa juga option tentang pekerjaan. Jadi dia sedang banyak option saat ini, dan mungkin dia akan mengungkapkan hal itu kepada kamu. Oke? Apakah energinya? Oke. 2 kartu terbalik. Queen of Cups. Oke, saat ini mungkin dia belum siap. Oke, ada Three of Swords juga. Saat ini mungkin dia belum siap untuk menawarkan cups-nya kepada kamu. Saat ini mungkin dia belum siap untuk menawarkan cinta ya, lebih ke arah bagaimana dia mempunyai perasaan kepada seseorang yang lebih daripada sekedar teman, karena mungkin dia punya perasaan yang juga masih sakit hati saat ini dari mungkin entah dari hubungan yang sebelumnya gitu ya. Jadi mungkin dia punya, ini ada death, ada kartu death di sini, dimana dia punya hubungan yang sebelumnya dan itu kayak dia sakit hati dan belum selesai. Kemudian dia juga mencoba untuk mengutarakan hal itu dengan banyak pilihannya. Mungkin dia juga punya banyak pilihan di kehidupannya dia, banyak option ya kan. Dan karena sakit hatinya, jadi dia kayak tidak mau mencoba untuk melakukan sesuatu yang serius dulu saat ini. Oke. Kemudian apalagi? Catholic Spirit, Archangel, and Spirit Guide untuk energi persons pile 3 ya. Pile 3 persons. One card please.
God Holy Spirit Archangel. Oke. Satu card untuk energi dia. Oh, dua. Two cards. Ya. Dari tadi ada Four of Wands ya. Di sini juga ada Four of Wands. Sekarang yang mau berbicara tentang celebration, tentang pernikahan gitu kan. Sebenarnya energinya dia mungkin dia sakit hati terhadap sesuatu yang berhubungan sama pernikahan. Entah dia ditinggalkan, entah apalah ya. Tentang pernikahan yang mungkin dia tidak percaya sama pernikahan, atau dia tidak mempunyai keinginan untuk menikah. Dan ini kayak sesuatu yang mungkin dia rasakan karena sakit hatinya, karena pengalamannya, karena sesuatu yang mungkin dia rasakan di masa lalu ya. Kemudian ini ada Nine of Swords, tapi Nine of Swords-nya di sini kebalik ya. Nine of Swords kayak dia udah ignoring segala sesuatu yang bermain di pikirannya dia udah nggak peduli lagi. Dan ini seperti seseorang yang sakit hati tapi kemudian tidak menyembuhkan dirinya, tapi malah jadi kayak apa ya, kayak menambah sakit hatinya dengan gak ada cinta gitu loh, kayak sesuatu yang sakit di sini dan tidak menyembuhkan dirinya sendiri, sehingga dia merasa kayak main-main aja. Bukan sesuatu, cinta itu kayak sesuatu yang bukan dianggap serius saat ini gitu. Itu yang mungkin aku bisa tangkap ya dari sini. Dan energinya dia dari angel, romance angel, kira-kira apa? God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Energi untuk person's pile number 3. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. One card please for person pile number 3 ya. Oke. Codependency, addiction, or affecting your romantic life. Oke, dia punya addiction terhadap sesuatu. Dia punya ketergantungan terhadap sesuatu yang mungkin harus dia lepaskan ya. Yang mungkin harus dia lepaskan untuk menjalin hubungan baru yang lebih fresh, hubungan baru yang lebih segar ya. Dan baru yang benar-benar baru gitu. Karena ini ada codependency yang membuat dia jadi berefek kepada romantic life-nya dia atau hubungan percintaannya dia. Entah ini adalah suatu hal yang menyakiti dia gitu ya, atau sesuatu hal yang berupa addiction. Aku nggak tahu addictionnya terhadap apa ya, addiction terhadap sesuatu, tapi yang pasti ini mempengaruhi romantic life-nya dia. Dan dia belum berada di state of mind terhadap romantic life yang sehat. Aku nggak lihat dia punya state of mind dalam hubungan percintaan yang sehat. Dan itu membuat aku merasa dia kayak lagi berada di sini nih, masih berada di sakit hatinya dia. Oke, kita coba tarik dari Moonology. Energinya dia, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Energy, oke, thank you. Energy for person pile 3. Look at the bigger picture. Look at the bigger picture. Oke, full moon in Sagittarius. Oke, saat ini dia sedang merasa dia nggak bisa fokus dulu terhadap sesuatu yang detail, fokus dulu terhadap sesuatu yang yang benar-benar tertuju sama sesuatu hal gitu. Jadi dia lagi melihat segala sesuatu tuh dari luar gitu. Dari luarnya dia nggak merasakan kedalaman cinta. Dia sedang tidak merasakan hal itu. Dan ini energi sampai 2 minggu ke depan. Dia mencoba untuk melihat gambaran besarnya, tapi dia sendiri tidak tahu kalau detailnya sebenarnya ada, fokusnya sebenarnya ada di hatinya dia sendiri, karena hatinya dia sendiri ini masih belum sembuh gitu. Ini adalah energi dia ya, dan energi yang mungkin ada di antara kalian berdua. Dan
apa yang akan terjadi di 2 minggu ke depan. Nanti mungkin kamu bisa melihat dari energi ini seperti apa. Dan ini adalah untuk advice kamu ya. Ini adalah advice untuk kamu terkait mengenai energi ini ya. Mengenai energi ini. God, Holy Spirit, Angel and Spirit Guide, give me one card for advice for pile 3. One card for pile 3. Advice for pile 3. Card advice for pile 3. Thank you. Summer. Bask in joy and light. Bask in joy. Ini summer, oke? Okay? Bask in joy and light. Oke. Okay. Kamu diminta untuk mencoba ya, untuk melihat kepada terang, kepada kebaikan, kepada keindahan, kepada semua yang kesenangan gitu ya, semua yang membuat kamu senang, semua yang membuat kamu termotivasi, semua yang membuat kamu jadi lebih cerah, lebih terang, lebih happy, lebih positif. Kamu diminta untuk menenggelamkan diri kamu dengan hal-hal tersebut, supaya kamu sendiri akan menciptakan atau memanifestasi sesuatu yang indah, karena kamu diminta, atau kamu dalam hal ini energinya adalah believe in the impossible. Oke? Mungkin ini adalah seseorang yang kamu pikirkan ini masih sakit ya, masih sakit hati, masih butuh masih banyak hal yang dia harus sembuhkan, dan aku nggak tahu kapan dia siap ya untuk menerima. Mungkin kamu menyukai dia atau bagaimana, tapi yang pasti kamu diminta untuk jangan terlalu terfokus pada energinya dia, fokus aja sama energi kamu ya, karena kamu juga diminta untuk express your love. Mungkin kamu diminta untuk, tapi express your love tidak berarti kamu mengorbankan diri kamu sendiri ya, tidak berarti kamu jadi begging for love gitu ya. Just express your love aja, dan gak berarti bahwa kebahagiaan kamu tuh ada di seberang gerbang gitu ya. Tidak, kebahagiaan kamu tetap ada, bisa kamu cari, dan kebahagiaan kamu berada di dalam diri kamu sendiri. Oleh karena itu kamu diminta, ini summer walaupun sebenarnya sekarang bukan summer ya sekarang raining season gitu kan. Jadi kamu diminta untuk menenggelamkan diri kamu di dalam kesenangan kamu, di dalam kebahagiaan, apa yang membuat kamu bahagia, hobi-hobi kamu, kemudian sesuatu yang membuat kamu positif, dan kamu diminta untuk terus keterang, jangan jadi terlibat dalam emosi yang ini, karena ini emosi dia ini emosi yang nggak stabil, emosi yang bukan nggak stabil, maksudnya emosi yang lebih mencari-cari karena dia sakit hati gitu ya. Oke, ini untuk pesan dari your person yang mungkin ada di dalam pikiran atau hati kamu. Aku akan ambil 3 setelah ini di shuffle. Yang muncul 3. Spirit guide. Oke, 1. Oke, 3. 1, 2, 3 ya. Apakah pesan atau kata-kata yang ingin disampaikan oleh your person? Wow, we need to talk. Oke. Ngomong tentang apa nih? Ini ada di Knight of Swords. Dia ingin mengungkapkan sesuatu. Knight of Swords. Kemudian pesannya lagi, okay, you amazed me. Wow, you amazed me. Dia sebenarnya kagum sama kamu ya. Tapi dia sendiri berada di dalam kondisi yang tidak bisa menawarkan sesuatu yang real, sesuatu yang bisa benar-benar dipegang oleh kamu, dan itu membuat dia mungkin merasakan dia nggak bisa menawarkan apapun untuk kamu gitu. Dan yang ketiga, if only, message-nya if only.
If only nggak tahu deh. Jika saja, kalau saja apa aku tidak tahu. Yang pasti ini energi kamu dan energinya dia sampai 2 minggu ke depan. Apa yang akan kamu lakukan itu adalah keputusan kamu, dan ini adalah advice-nya, dimana kamu hanya harus terus mencoba untuk melakukan segala sesuatu yang kamu suka, kamu membawa kesenangan untuk kamu, hobi kamu, dan membawa positiveness di dalam hidup kamu. Oke? Baik, itu aja dari aku, dan semoga bacaan ini bermanfaat dan berguna untuk kamu semua ya, happy souls kalian. Oke, sending you love and light. Bye-bye.